Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat prinsip-prinsip pokok mengenal bentuk negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan dalam struktur kenegaraan. Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, serta pengaturan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mencerminkan cita-cita dan dasar negara Pancasila, sehingga menjadi arah dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, serta berdaulat. Selanjutnya, Undang-Undang sebelum dan sesudah diamandemen. Perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah diamandemen cukup signifikan. Berikut beberapa perubahan utama. 1. Struktur dan jumlah pasal. Sebelum diamandemen, terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah diamandemen, terdapat 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kedua, lembaga negara. Sebelum diamandemen, 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 2. Adanya Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Setelah diamandemen, 1. MPR menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga negara lain. Kedua, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Ketiga, penghapusan DPA. 3. Sistem pemerintahan. Sebelum diamandemen, 1. Presiden dipilih dan dilantik oleh MPR. Kedua, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Setelah amandemen, 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. 2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Yang ketiga, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya adalah pasal yang tidak mengalami perubahan. Beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 tetap sama sebelum dan sesudah amandemen, yaitu terdapat pada pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 12, pasal 29 ayat 1 dan 2, serta pasal 35. Nah, di sini saya akan membahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama-tama, perlu kita pahami bahwa amandemen merupakan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak mengubah dasar negara Pancasila maupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, nilai dasar dan jati diri bangsa tetap dipertahankan, sementara pasal-pasal yang dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zamanlah yang disesuaikan. Tujuan dari amandemen ini sendiri dapat kita kelompokkan menjadi beberapa hal. Yang pertama, memperkuat demokrasi dengan memberikan kesempatan rakyat berpartisipasi lebih besar dalam memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan supaya tidak terjadi lagi kekuasaan yang terpusat seperti di masa lalu. Melalui amandemen, kekuasaan Presiden, MPR, DPR, dan lembaga lainnya diatur lebih seimbang. Yang ketiga adalah menjamin hak asasi manusia atau HAM, karena sebelumnya pengaturan mengenai HAM belum jelas. Setelah amandemen, lahirlah bab khusus tentang HAM. Yang keempat adalah menata sistem ketatanegaraan agar lebih modern, misalnya dengan memperjelas pembagian kekuasaan serta membentuk lembaga-lembaga baru. Dari amandemen ini lahir beberapa hasil penting, misalnya rakyat kini dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilu, bukan lagi dipilih oleh MPR. Lalu muncul lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi atau MK yang berperan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang mewakili aspirasi daerah di tingkat nasional.
Selain itu, jaminan HAM menjadi semakin kuat karena sudah dituangkan secara tegas dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Dengan amandemen ini, sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih terbuka, lebih demokratis, dan lebih mampu mengakomodasikan aspirasi rakyat. Nah, setelah memahami amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kita juga bisa menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi. Maka setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah harus disusun berdasarkan prinsip dan semangat Undang-Undang Dasar hasil amandemen ini. Selanjutnya itu ada tingkatan perundang-undangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis dan sumber dari segala sumber hukum negara. Ia menjadi landasan bagi semua peraturan di bawahnya. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki fungsi sebagai fondasi dan struktur penyelenggaraan negara, hak asasi, sistem ketatanegaraan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. TAP MPR memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang. Meskipun sebagian besar TAP MPR telah dicabut, beberapa TAP MPR yang mengatur hal-hal strategis seperti TAP MPR tentang hak asasi manusia masih diakui keberadaannya dalam hierarki hukum. Yang ketiga itu ada undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden. Sementara itu, Perpu atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam situasi genting. Perpu memiliki kedudukan hukum setara dengan undang-undang. Yang keempat, ada peraturan pemerintahan. Peraturan pemerintahan ini dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintahan tidak boleh menciptakan norma baru yang bertentangan dengan undang-undang. Ia hanya berfungsi sebagai aturan teknis atau pelaksanaan dari undang-undang. Yang kelima, ada peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara rinci di dalam undang-undang atau peraturan pemerintahan. Peraturan Presiden ini juga sering digunakan untuk mengatur pelaksanaan kewenangan Presiden. Yang keenam atau yang terakhir, itu ada peraturan daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota. Look is too trivial for you now. Oh, my life is falling apart. Peraturan daerah ini berlaku di wilayah provinsi dan berfungsi untuk melaksanakan peraturan di atasnya serta mengatur otonomi daerah provinsi. Nah, selanjutnya yaitu terkaitan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi dan menjadi dasar bagi lahirnya peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta menjadi tolak ukur sah atau tidaknya peraturan tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peraturan di bawahnya, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. 1. Hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi paling tinggi dalam hierarki. Peraturan di bawahnya seperti TAP MPR, undang-undang atau perpu, dan peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah, semuanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan pembentukan peraturan di bawahnya. Misalnya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar memberikan
manfaat untuk membentuk undang-undang tertentu. 3. Kontrol dan pengujian hukum. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Jika peraturan di bawah undang-undangan bertentangan dengan undang-undang yang merupakan turunan dari UUD 1945, maka dapat diuji melalui Mahkamah Agung. 4. Asas keselarasan dan kepastian hukum. Semua peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus selaras dengan nilai, semangat, dan norma konstitusi sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Selanjutnya ada kesimpulan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi dasar dan sumber hukum bagi seluruh penyelenggaraan negara. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam hal pembatasan kekuasaan dan jaminan hak warga negara. Setelah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan signifikan yang memperkuat prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia. Proses amandemen ini menunjukkan bahwa konstitusi bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga semua peraturan di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, keterkaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan di bawahnya membentuk suatu sistem hukum yang utuh dan harmonis, di mana setiap peraturan saling menguatkan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan demokratis.